Pekan lalu kita sudah membahas materi tentang bentuk dari khabar ya. Itu pertemuan yang lalu. Bahwa khabar itu kelihatan materinya. Apakah materinya kelihatan? Ya Ustaz, kelihatan Ustaz. Ya, jadi khabar itu bisa dalam 3 bentuk. Ini pertemuan yang lalu ya. Yang pertama disebut dengan isim zahir. Isim yang nampak. Bisa dalam bentuk mu'rab atau bisa dalam bentuk mabni. Itu yang lalu materinya. Nanti kalau ingin lebih lengkap bisa putar ulang di YouTube materinya ya. Selain bentuk mu'rab, dalam bentuk zahir juga dalam bentuk sibu jumlah. Ya, sibu jumlah itu termasuk di dalamnya adalah jar majrur atau zarf. Kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi khabar juga bisa dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian kita masuk yajuzu taqdimul khabar 'alal mubtada. Jadi poin kelima ini adalah yajuzu taqdimul khabari 'alal mubtada. Jadi dibolehkan khabar itu didahulukan di depan mubtada. Jadi maksudnya apa? Jadi yang perlu kita tahu bahwa hukum asalnya khabar itu boleh di depan mubtada. Akan tetapi ada 3 posisi di mana mubtada harus di depan sesuai dengan pembahasan kemarin. Kemudian yang mana setelah mubtada tidak berada pada posisi di akhir. Nah, yang pertama, jadi dibolehkan khabar itu berada di depannya mubtada. Yang pertama adalah idza uridu i'ta'u sadrati li ma'nal khabar. Apabila kita menginginkan atau ingin menonjolkan makna dari khabar. Jadi kalau kita ingin, misalnya kita mau tekankan makna khabar, maka dia bisa berada di depannya mubtada. Jadi mubtadanya di belakang, berarti khabarnya di depan. Kan selama ini kan kita melihat bahwa mubtada yang duluan baru khabar ya. Nah, sekarang boleh khabar itu di depan. Yang pertama adalah apabila kita ingin menonjolkan i'ta'u sadrati li ma'nal khabri. Jika kita ingin menonjolkan idza uridu i'ta'a sadrata li ma'nal khabri.
Contohnya apa? Mislu mamnu'u tadkhil. Jadi mamnu'un di sini adalah khabar muqaddam. Jadi mamnu' dia sebagai khabar. Cuma khabarnya khabar pertama. Jadi mamnu'u khabar muqaddam namanya. Maksudnya khabar berada di awal, di depan. Marfu'un bid-dhammah, dia marfu dengan dhammah. Sementara tadkhil itu sebagai mubtada muakhar, marfu'un bid-dhammah. Jadi kenapa? Karena kita mau menonjolkan bukan rokoknya yang ditonjolkan, tapi mamnu, pelarangan, dilarang merokok. Itu maksud. Itu yang pertama ya. Jadi bisa mendahulukan khabar jika kita ingin menonjolkan khabar, makna dari khabar. Paham sampai sini ya? Yang kedua adalah idza sabaqal mubtada'u wal khabaru harfun nafi au istifham au kana al khabru wasfan. Jadi apabila mubtada, jadi idza subiqal mubtada'u wal khabaru. Idza subiqal mubtada'u wal khabaru jika kita mau mendahului mubtada. Jadi apabila mubtada dan khabar didahului oleh huruf nafi atau istifham, sementara khabarnya dalam bentuk sifat, wa kanal khabru wasfan ya. Contoh misalnya ya, dia didahului dengan istifham. Misalnya aqaimun anta. Jadi al-hamzatu di situ sebagai harfu istifham. Nah, sementara qaimun dia sebagai khabar muqaddam marfu bid-dhammah. Anta sebagai dhamir mabni fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Jadi qaimun anta, qaimun sebagai khabar tapi dia muqaddam, anta sebagai mubtada muakhar. Kalau biasanya kan kita mengatakan anta qaimun, berarti anta mubtada, qaimun kabarnya. Nah, sekarang dia bisa dibalik, khabar dulu baru mubtada. Dengan cara ada harfu istifham. Ya. Jadi aqaimun anta, aqaibun anta, apakah kamu berdiri? Itu yang kedua. Bisa khabarnya muqaddam. Yang ketiga adalah idza kana al-khabru shibhu jumlah. Idza kana al-khabru shibhal jumlah. Apabila khabar berupa shibhu jumlah dan mubtadanya adalah ma'rifah. Kita lihat contoh. Itu contohnya adalah fit ta'anni salamah. Fit ta'anni salamah. Jadi kehati-hatian itu ada keselamatan. Jadi fit ta'anni di situ sebagai bentuk jar wa majrur.
ya. Jar wa majrur dan kedudukannya sebagai khabar muqaddam. Jadi apabila di kabarnya itu dalam bentuk sibuk jumlah. Kemudian as-salamatu dia sebagai mubtada muakhar marfu bidom. Contoh yang lain misalnya apa? Amamal qadi qailul haqqi. Amamal qadi qailul haqqi. Jadi amamal qadi ini sebagai zarf. Ya, zarf. Nah, karena dia kedudukan sebagai zarf, maka dia dikategorikan sebagai khabar muqaddam. Sementara qailun, perhatikan ya. Jadi amamal qadi ini zarf. Di depan hakim. Nah, jadi namanya zarful makan. Qailul haqqi. Ada pembicara yang benar. Maksudnya pembicara benar. Ya. Berbicara tentang kebenaran. Qailul haqqi. Jadi al-haq. Jadi qailun di situ sebagai mubtada muakhar. Ya. Sebagai mubtada muakhar marfu bidhammah al-haqqi mudhafun ilaih. Kenapa dia mudhafun ilaih? Karena qailu sebagai mudhaf. Maka al-haqqi mudhafun ilaih majrurun bil kasrat. Kemudian ada sesuatu yang wajib. Kalau yang di atas tadi itu dia sifatnya hanya sebagai yajuzu, dibolehkan. Ya. Pertama tadi menempatkan makna khabar, yang kedua ada huruf istifham, yang ketiga adalah khabarnya dalam bentuk sibuk jumlah. Baik dia jar wa majrur maupun zarf. Nah, tapi di sini katakan yajibu taqdimul khabri alal mubtada. Jadi memajukan suatu keharusan, memajukan khabar menjadi harus apabila di depan mubtada yang pertama adalah jadi harus khabar berada di depan. Syaratnya yang pertama adalah idza kana al-khabru syibha jumlati wal mubtada'u nakirah. Apabila khabar itu dalam bentuk sibuk jumlah dan mubtadanya adalah nakirah. Nah, ini dia wajib atau harus. Gaira mausuf, tanpa disifati, wala mudhaf, tanpa diidafahkan. Contoh misalnya di sini apa contohnya? Fi baitina rajulun. Ya, fi baitina rajulun. Di dalam rumah kami ada seorang laki-laki. Jadi fi baitina ini jar wa majrur. Dia khabar muqaddam. Kemudian rajulun dia mubtada muakhar. Nah, itu dia yajibu, wajib. Jadi harus. Gitu ya. Harus. Beda dengan ini. Kalau ini fi ta'anni as-salama, ini dia yajuz. Kalau ini dia wajib. Jadi di rumah kami ada laki-laki. Jadi rajulun di situ sebagai mubtada
muakhar. Contoh yang lain adalah indi dinarun. Indi dinarun. Jadi indi di sini sebagai sibuk jumlah. Khabar muqaddam. Dinarun dia mubtada. Jadi mubtada bisa di akhir atau khabarnya muqaddam jika dalam bentuk sibuk jumlah. Khabarnya dalam bentuk sibuk jumlah. Tapi dengan syarat mubtadanya harus nakira. Misalnya dinarun. Dinarun itu mubtada muakhar. Marfu' bidhamma. Jadi indi dinarun, saya punya uang dinar. Kemudian idza kana al-khabru min al-alfaz allati laha sadrah. Jadi apabila khabar itu dalam bentuk lafaz yang harus ada di depan. Misalnya ada isim istifham. Kita ambil contoh misalnya matal imtihan. Jadi dia sebagai khabar muqaddam. Jadi mata isim istifham khabar muqaddam. Nah, al-imtihan dia mubtada muakhar. Itu yang kedua ya. Syarat kalau khabarnya wajib berada di depan. Pertama tadi jumlah sibuk jumlah atau jar majrur atau zarf, sementara mubtadanya dalam kondisi ma'rifah, nakirah. Kalau yang ini idza kana al-khabru minal alfaz, apabila khabar berupa lafaz yang harus di depan. Karena disebabkan oleh isim-isim istifham, misalnya mata. Mata al-imtihan, jadi mata itu sebagai khabar muqaddam, isim istifham. Sementara al-imtihan dia mubtada muakhar. Kemudian bagian C, idza tasala mubtada'u bid-dhamiri ya'udu ala ba'dil khabr. Apabila mubtada itu bersambung dengan dhamir. Jadi kalau mubtadanya bisa dalam bentuk dhamir dan kembali kepada khabar. Contoh misalnya apa contohnya? Lis salami taba'atuhu. Ya kan, lis salami taba'atuhu. Jadi alis salam itu jar majrur sebagai khabar muqaddam. Sementara tabi'atuhu itu mubtada muakhar. Jadi mubtada muakhar marfu' bid-dhamma wal ha damir muttasil. Jadi syaratnya adalah mubtada itu bidamir ya, mubtadanya dengan damir. Idza tasala mubtada bidamir, apabila mubtadanya itu ada sambungan damir. Itu maksudnya. Kemudian jadi taba'atuhu itu mubtada muakhar marfu' bid-dhamma wal ha. Al ha itu damir muttasil yang mubtada. Ya'udul khabri wa huwa salam. Itu contoh kalau ya
Selain Aslam, siapa yang di dalam? Yang sudah gabung? Musa sudah ada? Coba poin ke-7. Bisa dibaca poin ke-7? Qad yata'addadul khabru. Jadi kadang-kadang kabar itu bisa dalam bentuk berbilang. Misalnya mislu ar-ruman hulun hamisdun. Jadi bisa kabar itu bisa berbilang ya. Jadi misalnya ar-ruman hulun hamidun. Apa ruman? Ar-ruman ar-ruman artinya delima. Hulun manis. Hamidun asam. Jadi ar-ruman hulun hamidun. Delima itu rasanya manis dan asam. Nah, jadi hulun di sini sebagai kabar. Kabar apa dia? Kabar awal. Jadi makanya tadi dibilang qad yata'addadul khabar. Kabar itu bisa berbilang. Jadi hulun sebagai kabar awal, dia sebagai marfu di dhammah. Sementara hadun dia kabar tsani. Jelas ya? Contoh lagi an-nilu sakhiyun. An-nilu sakhiyun wa fi fayyadun bil khair. Jadi kalau an-nil sebagai mubtada maka sakhiyun itu sebagai kabar awal marfu bi dhammah. Wa fi habri berarti dia punya kabar ada berapa? Ada 2. Jadi an-nilu sungai Nil. Jadi an-nilu itu adalah sungai Nil. Sakhiyun dermawan. Wafiyun fayyadun bil khair. Banyak memberi. Jadi hulun sebagai memang tadi sakhiyun sebagai kabar awal marfu bi dhammah. Wafiyun itu sebagai kabar tsani marfu bi dhammah. Sementara fayyadun itu sebagai kabar tsalis. Jadi bentuknya jumlahnya ada 3 ya.
Kalau di atas tadi kabarnya cuma 2. Ada kabar awal, ada kabar tsani. Ini kabarnya ada 3. Kabar awal, kabar tsani, dan kabar tsalasa. Jadi nanti kalau baca kitab, ya kan, maka disebut dia sebagai kabar awal. Marfu' bidomah. Kemudian yajuzu bukan yajuzu. Yuhzafu ya, yuhzafu al-khabru fi ba'dil mawadhi'. Khabar itu bisa dihapusnya khabar apabila sebagian atau pengajarnya itu tidak menjelaskan sesuai dengan tempatnya. Fi ba'dil mawadhi' sayati syarhaha fi makaniha. Jadi dia bisa di depan, maksudnya kabarnya dihapus apabila berada tempat kabar dihapus. Misalnya contoh itakan mubtadu ba'da laula. Contoh yang lain, jadi wa taqdiruha laulat tabibu mawjud. Jadi diumpamakan, ditakdirkan adalah dokter itu tidak ada, ma Sufyan maridi. Jadi dimaksud sini adalah yuhzaf khabru. Syaratnya adalah apabila tempat-tempat tersebut adalah mubtada setelahnya, ya ada laula. Jadi kalau ada kata laula maka kabarnya muqaddam, mubtadanya muakhar. Kemudian idza kana mubtada'us sharihan fil qasam, jadi saya ulang ya. Jadi boleh kabar itu pada posisi setelah lau. Idza kana mubtada ba'da laula. Misalnya laula tabibu Sufia, bukan. Masyafal maridu. Kalau tidak ada dokter, niscaya pasien itu tidak sembuh. Masyafa maridu. Laula tabibu, jika tiada dokter maka pasien itu tidak sembuh. Jadi waktu diruha laula tabibu mawjud. Nah, sementara masyafal marid dia waqad huzifal khabar.
Jadi kalau mubtada di awal dengan laula, maka tersirat. Cuma tidak ditulis ini laula tabibul mawjud ya. Dia hanya sebagai karena bicara seandainya dokter, dokter kenapa? Dokter mestinya hadir kan? Ada. Contoh lain idza kana mubtada'u sharihan fil qasam. Apabila mubtada menunjukkan sumpah yang jelas. Jadi kalau mubtada dia bersumpah, kabarnya dihapus. Contoh misalnya la amaruka, la umruka innal hayata kifahun. Jadi demi umurmu di amruka innal hayat, sesungguhnya hidup kafahun, itu perjuangan. Jadi wa takdir li umbuka tasmi. Kemudian idza utifa ya, idza utifa 'alal mubtada'i biwaw tadullu 'alal musahabah. Nah, apabila mubtada itu diatafkan. Apabila mubtada itu diatafkan dengan waw yang menunjukkan mana musahabah. Misalnya kana jundiyin wassalam wasilahuhu ya, wasilahu. Kullu jundiyin wasilahuhu. Jadi takdirnya adalah ha. Jadi wa takdiraha kullu jundin wasalahatu muqtarinat. Jadi kabarnya dihapus karena muqtarinat. Jadi setiap prajurit bersama senjatanya. Jadi dihapus muqtarinatnya. Kemudian isim kana. Jadi sudah selesai kabar ya. Jadi ada kabar ya juzu dibolehkan untuk di depan, mubtadanya di belakang. Tapi ada juga harus. Ya. Kalau yang harus ada berapa tadi? Ada lumayan banyak juga kalau harus ya. Misalnya idza kana khabaru syibu jumlah, dalam bentuk syibu jumlah. Kemudian kana al-khabru minal alfazil lati la sidratikal asmail istifham. Ada isim istifham. Kemudian apabila bersambung mubtada dengan damir kembali kepada khabar. Kemudian dia dalam bentuk berbilang. Sudah tadi dijelaskan. Ya. Materi berikut adalah isim kana. Mungkin pernah dengar isim kana ya? Pernah, Ustaz. Ya. Coba silakan dibaca. Isim kana. Ismu kana. Isim kana. Huwa. Apa nih, Rul? Rul apa nih? Coba tuh, Bang. Pelajaran
Huwa kullu mubtada. Ustaz. Kullu mubtada'i Kullu mubtada'i tadkhilu tadkhulu alaih. tadkhul alai. Alaihi apa? Alaihi kan. Alaihi kana Au au ihda ihda au akhwatiha. akhwati Akhwatiha. akhwati. Maksudnya apa? Isim kana adalah setiap mubtada yang masuk atau yang jadi mubtada'u tudkhalu ya, tudkhalu. Bukan tadkhilu. Tudkhalu. Tadkhul. Dia sebagai apa? Sebagai isim majhul ya. Fi'il majhul. Tudkhalu. Kullu mubtada'i tudkhalu alaihi kana au ihda akhwati. Jadi yang namanya isim kana itu adalah setiap mubtada yang masuk, yang dimasukinya mubtada itu dengan kana. Jadi misalnya ada bentuk mubtada wal khabar, tiba-tiba masuk kana, nah itu namanya isim kana. Atau salah satu dari saudaranya kana. Nah, kalau posisinya seperti itu maka yakunu daiman. Maka senantiasa dalam kondisi marfu'an. Ya. Maka dia menjadi marfu'an. Sama sih Allah. Apa contohnya? Nah, misalnya kana Zaidun qa'iman. Jadi yang dimaksud dengan yakunu daiman marfu'an adalah Zaidun tadi. Kenapa dia Zaidun, dia bukan Zaidan? Karena ada isim kana. Isim kana itu daiman marfu'an. Jadi isim kana itu selalu daiman marfu'an. Senantiasa selama-lamanya dia marfu. Jadi contoh tadi kana Zaidun qa'iman. Jadi Zaidun sebagai isim kana dia marfu dengan dom. Jadi selalu diingat setelah kana maka di depannya kana itu disebut isim kana. Dan berakhir domah. Ya. Ustaz. Yang kedua, coba yang kedua. Akhwatu kana. Akhwatu kana. Saudara-saudaranya kana. Apa semua saudara-saudaranya kana? Jadi berarti kana itu tidak sendirian. Jadi kalau ketemu dengan kata-kata selain dari kana yaitu asbaha, apalagi adha, zalla, amsa, atau bata, maka setelah kata itu disebut isim kana. Asbah itu apa asbah? Asbah itu pada waktu apa? Subuh. Pagi ya. Pagi. Kalau adha waktu duhur. Duha ya.
Zolla. Zolla itu waktu siang. Amsa waktu sore. Bata waktu malam. Jadi ingat itu asbaha, adha, zalla, amsa, bata. Itu semua saudara-saudaranya kana. Kita ambil contoh misalnya asbahatis syajaratu musmiratan. Asbahatis syajaratu musmiratan. Jadi di waktu pagi pohon itu apa? Musbarata apa, Ustaz? Musmirah. Musmirah itu berbuah. Oh, berbuah. Musmirah. Jadi asbahat sajaratu. Jadi pohon itu di waktu di pagi hari dia Berbuah. Jadi asyajarah itu sebagai isim apa? Isimnya asbaha. Begitu. Musmiratan sebagai khabar asbaha. Lanjut. Yang kedua, adhal muhandisuna muhtamina bi amalihim. Adha itu waktu duha kan? Jadi para insinyur, muhandisuna, para insinyur itu muhtamina. Artinya serius, memperhatikan. Muhtamina itu memperhatikan, sangat memperhatikan. Kalau sangat memperhatikan berarti tekun ya. Jadi al-muhandisuna, para insinyur itu pada waktu duha sangat tekun bi amalihim. Bi amalihim apa? Dengan pekerjaan. Jadi setelah adha maka ini harus marfu. Ya. Kemudian setelah ini marfu maka setelahnya baru mansub. Yang ketiga, zallal amilu mukibban ala amali. Apa tadi zalla? Siang ya. Jadi amil itu apa? Pekerja. Amil itu pekerja. Makanya dibilang amil zakat. Pekerja zakat. Jadi azalla amil mukibban. Para pekerja itu, maksudnya pekerja itu ketika di siang hari, zalla siang hari mukibban. Sibuk atas pekerjaannya. Ya. Yang berikut amsah. Amsah tadi apa? Sore ya. Jadi amsatis sama'u sore hari mumtiratan. Jadi si langit pada sore hari. Langit pada sore hari. Apa? Mumtiratan. Hujan. Jadi sama'u itu marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia isim amsa. Mumtiratan tuh pucat, Sat.
Hujan. Hujan. Iya. Oh, motor. Hujan motor. Kemudian bata. Batan najmu lami'an. Jadi najmu itu kan bintang. Bintang ya. Bintang, bata itu kan malam hari. Jadi bintang pada malam hari lami'an. Bersinar. Kemudian ada ketambahan di sini, sora. Jadi sora itu untuk perubahan, ditahawuli. Ditahawuli. Jadi sora itu artinya menjadi. Misalnya sama juga kaidahnya di atas, dia marfu, daiman marfu'an ya. Jadi selalu isimnya sora itu dia selalu marfu'an, daiman marfu'an. Setelahnya nanti baru mansub. Jadi sora qatnu. Qatnu itu apa qatnu? Qatnu itu kapas. Qatnu, kapas. Jadi kapas menjadi. Nasijan menjadi kain. Jadi kapas itu sora qatnu nasijan. Kapas itu menjadi apa? Menjadi kain. Kemudian laisa. Laisa itu linnafi. Untuk penafian ya. Jadi laisa linnafi. Untuk penafian. Contoh mislu laisan najahu. Laisan najahu sahlan. Jadi selalu itu setelah laisa dia marfu ya. Jadi selain kana, kemudian sora, kemudian laisa. Laisan najahu sahlan. Sukses itu tidak apa? Sahlan artinya apa? Mudah. Malas. Sahlan mudah. Sahlan. Ya. Laisa. Kemudian selain laisa, jadi sudah berapa tadi? Kana, ada juga kana akhwatuha kan? Kemudian sora, kemudian laisa, kemudian mazala. Tidak mudah. Laisa najahu sahlan. Jadi mazala, mabariha, manfakka, manfatiha, mafati'ah. Itu lil istimrar ya. Berlangsung. Jadi artinya mazala itu artinya masih. Laisa najahu sahlan. Laisa najahu sahlan. Ya kita selesaikan dulu mazalah ya, baru kita sambung. Ya, Ustaz. Yang pertama mazalah. Jadi lil istimrar itu keberlangsungan. Kita ambil contoh misalnya mazalah salamu amalan muhabbiban. Mazala salamu amalan muhabbiban. Keselamatan itu masih menjadi angan-angan, amalan menjadi angan-angan muhibban yang disukai. Keselamatan itu masih menjadi
angan-angan yang disukai. Jadi setelah mazalah selalu marfu yaitu assalam. Contoh yang berikut mabariha. Mabariha saruhan. Mabariha saruhan muntaliqina ilal qamar. Di mabariha sama juga artinya masih ya. Di asaruhan roket itu masih meluncur ya, masih meluncur ilal qamari, ke bulan. Kemudian manfakkah sama juga masih, artinya masih, tapi tetap dia fungsinya sebagai memarfukan setelah manfakkah. Makanya atiflu dia marfu li'annahu isim manfakkah. Jadi manfakkah tiflu naiman, anak kecil itu masih tidur. Kemudian madama ini libayanil muddah ya. Bayan itu penjelas, untuk menjelaskan waktu. Mislu apa contohnya? La ta'buri syari' madamatil isyaratu hamra. Jadi jangan melintas jalan, syari itu kan jalan. Madama berarti artinya selama ya, madama. Selama lampu masih merah. Madamatil isyaratu hamra. Selama tanda-tanda, isyarat itu tanda-tanda. Cuma di sini terjemahkan lampu merah. Jadi kesimpulannya watu sama kana wa akhwatuha bil af'ali naqisah. Jadi isim kana ini dengan kawan-kawannya tadi seperti sara, laisa, kemudian apalagi tadi madama, kemudian itu semua disebut juga dengan fi'il naqis. Maksudnya tidak, masih kurang ya, naqis itu kurang. Li'annaha mana sudah? Li'annaha tahtaju ilal khabri liutimah ma'na jumlah. Kenapa? Karena membutuhkan khabar untuk menyempurnakan liutimah ma'na jumlah, menyempurnakan makna kalimat. Jadi kama tusamma aidan bil af'alin nasikhah, sebagaimana juga dinamakan juga fi'il yang nasikh. Li'annaha tugayyiru karena merubah apa yang dirubah? Hukmal khabri ya. Hukum khabar. Baik, insyaallah nanti kita lanjut membahas tentang kana wa akhwatuha, yaitu kana wa akhwatuha jami'uha af'al. Jadi kana wa akhwatuha jami'aha af'al. Jadi menggolongkan kana dan saudara-saudaranya itu semua adalah fi'il. Jami'aha af'alun. Semua adalah fi'il. Baik. Demikian pertemuan hari ini, insyaallah. Nanti yang tidak sempat ikut bisa dilihat di YouTube. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.